بسم الله الرحمن الرحيم. Make more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Badan Kenaziran Masjid Al-Akbar beserta seluruh jajaran kepengurusan yang berhadir pada sore hari yang berbahagia ini. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Kepala Lingkungan yang tadi sebelum santunan telah memberikan arahannya kepada kita semua. Dan yang sama kita hormati dan yang kita muliakan STM Al-Akbar yang merupakan organ bagian, kemudian pengajian, majelis taklim ibu-ibu Al-Akbar, dan juga tentunya kepada Ikatan Remaja Masjid Al-Akbar yang pada hari ini sebagai panitia pelaksana. Dan yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz-ustazah, muallim dan muallimah, ayahanda serta ibunda, hadirin wal hadirat. Wabil khusus buat anak-anak ustaz dari panti asuhan, dari rumah singgah yang juga diundang pada sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang lebih indah selain ucapan Alhamdulillah yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Dengan rahmat dan nikmat Allah lah kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan keagamaan syiar agama kita, peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1442 Hijrah. Nampaknya kita semua hadir insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu di belakang ku tengok dari pinggang ke atas wajahnya sehat-sehat. Tapi dari pinggang ke bawah aku curiga rata-rata udah kena asam urat kurasa. Makanya lagi ceramah ini ayahanda serta ibunda, kalau ada kaki yang sakit, ibu sakit kaki lagi aku ceramah, kalau bisa panjang-panjangkan aja. Tuh saya ibu malu-malu. Udah tahunya aku tuh. Nah, iya. Ini ceramah sore-sore ini kalau sakit kaki panjangkan.
Tak usah pula ibu tahan-tahan 5 menit aku ceramah 5 kali memutar waktu. Ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua yang hadir ni, kalaupun ada yang sakit, Allah angkat penyakit kita, amin. Kalau ada yang tak berduit, pulang ni berduit, amin. Kalau orang ni dah jelas ini dah. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan Ruh Paduka yang mulia mahkota alam, junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita hadiahkan siang malam, kita amalkan pagi dan petang, disampaikan Allah kepada Rasulnya, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hari ini kita di Masjid Al-Akbar mengadakan acara peringatan Tahun Baru Islam. Aku yang ceramah ni barangkali udah kenal Bapak Ibu sama aku. Dulu aku pernah mengisi pengajian ayah-ayah di sini. Pengajian mak-mak juga sempat aku mengisi. Kalau barangkali nama ibu sudah kenal, nama lengkapku Muhammad Nasir Ansari. Kalau mak-mak di Medan Johor ni suka membilangkan aku Ustadz Rano Karno. Aku itu. Kalau anak-anak remaja yang agak-agak dewasa suka kali membilangkan aku Dudi Herlino. Pernah diundang aku ceramah nun di daerah Asahan. Ada 10 SMP membuat acara maulid, diundang ustaz dari Medan, akulah ustaznya. Begitu habis aku ceramah, anak SMP itu teriak memanggil aku Aliando. Ini mohon maaf ceramah sore ini tak pada serius ini Pak ya. Karena mohon izin, ini ceramah dalam keadaan puasa nih. Ini menjelang-jelang nak berbuka, ini paling sakit nih kau ceramah nih Pak. Ibu yang mendengarkan ceramahku pun tak konsentrasi lagi udah nih. Sama kayak bulan suci Ramadan, jam-jam segini nih pandangan pun udah menyalah udah. Tengok hidung kawan terbayang awak risol. Jam-jam segini inilah nih. Nampak kuping kawan agak lebar sikit, udah terbayang awak bakwan. Ini bakwan nih. Ada pula rambut kawan agak keriting, terbayang awak mie goreng, iya kan? Jadi yang pertama hari ini luar biasa, kita memperingati Tahun Baru Islam. Ya, pelajaran buat anak-anak ustaz, inilah tahun baru kita. Muharram 1442 Hijriah, tahun baru umat Islam, bulan Muharram. Kenapa ini harus kita tahu? Karena memang banyak kita hari ini seakan-akan tahun baru orang yang kita rayakan. Betul Ibu? Ya Pak, tahun baru orang meriah kita merayakan. Malam tanggal 1 Januari itu di mana-mana orang sibuk merayakan pergantian tahun. Di kereta-kereta macet Medan Johor ni orang naik kereta. Ada pula anak-anak kecil dipasangkan maknya tanduk setan. Ya. Ada pula yang niup trompet. Yang luar biasanya yang jual trompet tu kita umat Islam. Yang niup trompet dari jam 3 sore sampai jam 12 malam itu haji yang udah 2 kali ke Mekah. Ditiup waktu trompet tu tut. Bayangkan jam 3 sore sampai jam 12 malam. Sampai kembang leher waktu macam kobra aku tengok. Tahun baru Masehi. Malam 1 Januari dibuat acara lek-lekan. Supaya nanti bisa tahan menunggu jam 12 malam pergantian tahun begadang. Supaya begadangnya tahan, buat acara bakar-bakaran. Di komplek-komplek mewah yang duitnya banyak, biasanya bakar ayam, bakar ikan. Iya kan Pak? Ya. Ada yang tak bermodal, ubi tetangga ditarikkannya, malam dibakar. Diajaknya tetangga tu makan sekalian dalam rangka mengurangi dosanya.
Ada pula ditengoknya orang sibuk membakar ikan, dia pun pingin bakar ikan. Orangnya ekonomis, dibelinya ikan teri 1 kilo, satu-satu dibakar. Sampai siang juga baru selesai. Inilah kalau malam tahun baru Masehi. Tahun baru kita umat Islam, inilah dia. Muharram 1442 Hijriah. Nah, kita mengaji pada sore hari yang berbahagia ini. Syahid Ridho mengatakan apa yang harus kita pahami ketika masuk tahun baru Islam. Ini mengaji untuk ayahanda serta ibunda yang tua-tua dulu. Yang pertama adalah makna ketika tahun baru Islam, tahun bertambah. Berarti jatah hidup kita berkurang. Betul Ibu? Tahun bertambah, usia kita bertambah. Tapi ingat, jatah hidup kita berkurang. Sebelum tahun ini, ibu berumur 58 tahun. Sekarang udah masuk 59 tahun. Maka makna yang pertama ketika kita memperingati tahun baru Islam, ingatlah bahwa kita semakin melangkah ke arah kematian kita. Ini agak-agak seram sedikit mengajinya nih Pak. Ya. Kita ayahanda serta ibunda makin melangkah selangkah demi selangkah menuju kematian. Selangkah demi selangkah menuju kuburan kita. Di mana-mana pengajian sering kusampaikan, kalau anak-anak ulang tahun, ibu boleh belikan bolu. Begitu ulang tahun anak supaya senang hatinya, kasih bolu. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Kalau anak-anak. Kalau neneknya yang ulang tahun, jangan belikan bolu. Ambilkan kain kapan, letakkan dalam talam. Sorongkan ke muka nenek. Lagunya dirubah sikit. Ingatkan nenek itu kepada kematian. Lagunya buat robah. Pendek umurnya serta mulia, serta mulia. Ingatkan nenek itu umur bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Iya. Nah, kalau anak ulang tahun, cucu ulang tahun, ada lagunya lagi. Potong bolunya. Kalau nenek takutkan sedikit, cabut nyawanya. Cabut nyawanya sekarang juga. Ini yang pertama. Tahun bertambah, semestinya kita tahu bahwa umur kita bertambah, jatah hidup kita semakin berkurang. Nah, makanya kita harus ingat, setiap masuk tahun baru, ingatlah kematian kita. Ayahanda serta ibunda, aku di Johor ini banyak pengajianku daerah Johor nih sebenarnya. Banyak mak-mak tuh bertanya, Ustadz, kenapa mak? Gimana kalau kita membuat pesta supaya beruntung, kata mak-mak. Mak-mak ini kan beruntung aja carinya, Pak. Ya, maka kalau kita di rumah tangga, itu istri kita cari untung. Lama-lama awak untung, Pak. Iya kan? Aku bilang, ibu, kalau nak membuat acara pesta beruntung, caranya mudah. Gimana caranya, Ustadz? Aku tanya ibu tuh, ibu nak buat pesta anak ini pakai keyboard enggak? Pakailah Ustadz. Tapi rukun nikah, kata ibu ini pula lah. Gimana pula dapat dia keyboard rukun nikah? Aku bilang gini aja lah, kalau ibu buat acara pesta pakai keyboard silahkan. Tapi ingat, hati-hati. Selama hari ini ada keyboard, ada orang pesta, biduan keyboard tuh cantik-cantik. Dicari pula biduan yang seksi. Yang roknya sejengkal dari pinggang. Yang bajunya subhanallah, tak bertangan. Lebar pula lagi sikit. Asal melambai dia nampak awak setabat. Setumpuk tapi lebat. Yang begini ini bahaya kalau diundang dalam acara pesta. Di mana bahayanya? Kalau biduannya cantik, itu tamu tak pulang-pulang, Pak. Dari pagi makan di rumah awak yang pesta, siang makan di rumah awak juga. Jam 3 keluar mie rebus, dia pula ngambil duluan. Ya, malam makan juga di rumah awak. Seharian itu dia makan aja di rumah awak.
Iya, capek bidiknya ngajak, bang pulang yuk, nantilah, mantap nih, kata dia pula lah. Begitu pulang dia undangan, nyalam amplop, bukan ditambahnya, segitu juga diisinya. Makan 5 kali di rumah Hawa. Ini yang membuat tekor kalau orang pesta. Jadi kalau mau ibu membuat pesta, ini barangkali dulu pernah aku sampaikan. Ibu tinggal panggil keyboard, penyanyi yang cantik suruh pulang. Pulang aja kalian ya. Kok pulang bu? Enggak apa-apa, kan udah dibayar kalian. Pulang aja lah istirahat. Iya. Siapa yang nyanyi? Cari nenek-nenek yang tua-tua di komplek. Naikkan nenek itu ke atas panggung. Asal datang tamu, nenek itu nyambut. Bila Israel datang memanggil. Tamu datang pucat aja mukanya ketakutan. Makan pun tak selera, jadi makan sikit udah, yang penting nyalam. Nyalam tuh yang penting ya kan Pak. Tengok juga siapa yang datang. Datang pula lah Cik Sangkot. Panggil Cik Taing yang nyanyi. Molodong nyawa indah di badan, rumpunan jeges menjadi sayang. Di bagasan kubur inamo ingonan, merbantal tanos sekuping papan tiririririt. Oh, Cik Sangkot lemas lututnya udah. Nak makan pun tak selera. Yang tak tahu artinya ada teksnya di bawah ya. Dari jauh masuk Pak Paijo. Pak Paijo terkenal kalau ada pesta paling banyak makannya. Panggil pula uak-uak yang orang Jawa juga yang nyanyi, gitu masuk sambut. Ora ono gunani bondo konco sedulur kabeh. Arbali kabeh iki ing dunya tinggal amali sing ngawani kita. Pak Paijo diambil nasi 2 suap aja. Biasa tidak tuh. Kalau undangan dia paling banyak makannya. Tapi nasi 2 suap, dikuahkannya pakai kuah sop, dia pun dimakannya, dia pun pulang. Inilah dia. Kalau begini modelnya kita buat pesta, beruntung. Betul nggak Pak? Beruntung. Walaupun terkadang ibu ada juga tamu-tamu ini yang bandal. Udah buat lagu bela Israel tetap diambil nasi banyak. Ditimbunnya macam kuburan Cina nasi itu. Diambilnya rendang 4 potong. Yang begini ini gawat, kok dia berikan gawat nih. Cari nenek-nenek yang garang, takutkan sikit. Sadarlah diri. Letakkan rendang. Letakkannya. Rempah aja dimakannya. Lumayan. Tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Kalau begini kita buat acara pesta, ingatkan orang tentang kematian. Kujamin beruntung Bapak Ibu. Iya, 2 bulan habis pesta tak belanja lagi ibu tuh ke pajak JBBC. Rindu orang pajak. Kenapa ibu tak belanja? Tapi bersisa rendangku waktu butet menikah, kata ibu tuh. Ibu amalkanlah yang kucakapkan ini. Kalau ada buat pesta besok, buatlah model begini. Insya Allah tak datang orang kurasa. Jadi yang pertama, memperingati Muharram ini, ingatlah tahun bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau sudah kita tahu kita ini bakal meninggal, ini ngaji untuk ayah-ayah, mak-mak dulu nih. Kalau sudah kita tahu kita ini nak meninggal, maka tak ada yang harus kita persiapkan kecuali amal kita kepada Allah. Betul Ibu? Tak ada yang kita siapkan. Mohon maaf, meninggal kita besok, rumah kita yang mewah tinggal. Mobil kita yang mewah ketika kita meninggal dunia tinggal. Ibu meninggal, ibu besok, suami tinggal. Menikah lagi dia, entahlah mana tahu aku. Tapi yang jelas curigalah Hawa. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah istri meninggal, mohon maaf, Bapak jangan marah nih. Kalau sudah ada istri meninggal, jarang lakinya duduk membacakan Yasin, mendoakan, jarang. Suaminya mana? Di muka. 2 yang dikerjakannya. Menerima tamu pertama.
Yang kedua, sambil nengok, mana agaknya penggantinya habis dia. Itulah dia. Ibu jangan berharap banyak. Meninggal kita besok semuanya tinggal habis. Apa yang kita bawa? Amal ibadah kepada Allah Subhanahu. Inilah yang mau kita ceritakan hari ini. Harta kita tinggal, mobil mewah tinggal. Mohon maaf, tak ada orang meninggal kuburannya lebar. Kenapa kuburannya lebar? Tapi pajeronya ikut, mana ada? Aku pernah nengok orang meninggal di Marendang. Dia toke odong-odong. Bos odong-odong meninggal, Pak. Kubayangkan dari rumah, nanti kuburannya panjang leni. Orang bos odong-odong pula. Ku tengok kuburannya biasa aja. Ku tanya odong-odongnya mana? Tak mungkin dibawa ustaz, kata orang. Ternyata meninggal kita besok tak ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa hanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Kan ada lagunya dulu. Meninggal kita besok tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, semua tinggal. Kalaulah ada amal di dunia, hanyalah ia pembela kita. Tiriririri. Nah, itulah dia. Tak ada yang kita bawa, hanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk hijriyah ini, maka ayo kita hijrah. Apa hijrah? Ulama banyak mendefinisikan hijrah itu artinya harus menjadi lebih baik. Belum baik, harus jadi baik. Itu hijrah. Udah baik, lebih baik lagi. Itu namanya hijrah. Kita mendefinisikan hijrah yang singkat-singkat aja. Dari yang tak baik menjadi baik. Dari yang udah baik menjadi lebih baik lagi. Itulah makna hijrah. Nah, maka hari ini ayahanda serta ibunda, yang pertama, apa nak kita hijrahkan? Hijrahkan yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah. Ingat, banyak pun amal landasan yakinnya tak ada, tidak akan diterima Allah Subhanahu. Pertama, yakin sama Allah. Ya, mohon izin Pak. Yakin sama Allah ini harus kita jaga. Kita hari ini banyak beramal, mengaku beriman, tapi tidak yakin. Ini yang sering kejadian. Aku sering ceramah, aku sampaikan sama ibu-ibu di mana-mana. Banyak orang yang beriman kepada Allah tapi tak yakin. Ketika dia membuat acara pesta pernikahan anaknya, masih tetap diundangnya pawang hujan, itu gak yakin. Gak yakin namanya. Kadang-kadang ustadz pun ditelepon. Ustadz jangan lupa datang ya. Kenapa mak? Tapi anak mak nak menikah. Iya insyaallah mak. Sekalian nanya ustadz, ada kawan ustadz yang bisa nahan hujan? Inilah dia. Orang tak yakin sama Allah. Maka kita harus yakin. Berdoa. Yakin kepada Allah. Maka salah satu syarat doa itu cepat diijabah, yakin. Kita mendoa tak yakin Pak. Maka ada satu cerita. Ada pesawat terbang tiba-tiba rusak. Pesawat terbang yang rusak ini entah jatuh nabrak pohon di hutan, semua penumpangnya meninggal. Yang tinggal satu orang, ada yang selamat. Menengok yang lainnya meninggal, wah yang selamat ini mendoa dengan keyakinan. Ya Allah ya Rabb, ku tengok orang ini meninggal semuanya, tak ada yang hidup kecuali aku, kata wah nih. Ketimbang nanti aku bakal mati juga mati lebih tersiksa. Kirimkan ajalah harimau untuk memakan aku. Doa waktu dengan keyakinan. Begitu habis mendoa datang harimau, makbul doa waktu. Dikejar harimau waktu, lari waktu Pak. Lari sudah berlari, rupanya sampai ke kampung orang. Ah, itulah dia. Tengok orang pula ada orang kena kejar harimau, dibantu orang lah. Harimau itu pun lari, wak dipingsan. Dibawa wak ni, dimandikan, digantikan bajunya, dikasih makan. Udah kenyang, apa kata wak? Angkat di tangannya balik. Ya Allah ya Rabb, doaku tadi ece-ece ajanya, kata wak. Itu aja pun masuk dalam hati, kata wak lah. Tapi dia yakin. Yakin sama Allah hari ini yang harus kita pupuk balik.
Ini mohon maaf. Aku sering ceritakan ini. Ya, cerita tentang polisi yang baik hati. Pernah ibu dengar, bapak dengar nih. Ini cerita polisi baik hati. Ada seorang laki-laki, uak-uak laki-laki lah kita bilang. Uak laki-laki ini kebetulan dia punya istri yang sangat pandai masak. Ini cerita yakin juga nih. Ya, istri bapak ini pandai betul masak. Apapun dimasaknya enak. Dan daun kacang panjang aja yang udah busuk dimasaknya enak. Tangkikan hebatnya dia memasak. Rupanya tak berapa lama uak perempuan ini meninggal. Uak laki-laki ini waktu istrinya meninggal, mulailah dulu badannya gemuk, sekarang kurus badannya, Pak. Kurus badannya udah. Kenapa? Makan tak enak aja udah. Makan di rumah anak rasanya kurang cabai lah, kurang asin lah. Makan tempat orang tak enak. Lama-lama uak nih makan di kedai nasi, ibu. Begitu makan di kedai nasi, dia rasakan makanan di kedai nasi ini agak mirip macam masakan almarhumah istrinya. Akhirnya uak nih makan di situ aja. 2 bulan dia makan, udah 2 juta hutangnya. Tak bayar-bayar pula. Yang punya kedai nasi ini nagih, wah utang uak udah 2 juta. Kapan uak bayar? Uak ini jawabnya ringan aja. Nanti kau ada duit ku bayar, kata uak. Apa kata yang punya kedai nasi? Uak itulah. Kalau ku tanya itu aja jawaban uak. Kau lagi kalau berjumpa itu aja kau tanya, kata uak ini pula. Tapi uak ini yakin sama Allah. Malamnya diangkatnya tangan. Apa doa dia? Ya Allah ya Rabb, kau tahu ya Allah utangku sudah 2 juta. Sudah 2 juta utangku. Ya Allah ya Rabb, aku minta tolong kirimkan duit biar bayar utangku itu. Yakin dia sama Allah. Saking kan yakinnya, dibuatnya kertas surat kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kirimkan duit 2 juta membayar utang. Bawahnya dibuat thanks, balas ya, kata uak. Surat dilipat. Bayangkan, Pak. Dilipat surat, diantarkan surat ini ke kantor pos. Sampai kantor pos, orang kantor pos bingung. Ini surat ini yang dituju Allah, tapi tak tahu tempatnya di mana. Tapi alamat yang ngirim jelas. Pegawai kantor pos ini dilipat surat, masukkan ke kantong. Gak mungkin surat ini bisa dikasihkan, ya kan? Masuk ke kantong. Nah, begitu sudah surat ini dipegang, disinilah Allah memberikan jalan, Pak. Rezeki orang itu sudah Allah tahu. Allah yang ngatur. Begitu sudah pegawai kantor pos letakkan surat di kantong, dia pun mau pulang. Begitu mau pulang, bunyi HP-nya. Ada yang nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nih? Cobalah kau tebak siapa aku nih. Rupanya yang nelpon nih kawan dia dulu masih SMA. Aku nih kawan kau masih SMA. Aku diangkat jadi kapolsek di kampung nih. Kampung tempat aku tugas, iya. Jumpalah kita yuk sebentar. Udah lama tak berjumpa. Jumpalah pegawai kantor pos sama kapolsek nih. Begitu jumpa, berceritalah pegawai kantor pos. Ya Allah, di kampung nih, aku tengok nih. Kenapa? Ada orang ngirim surat sama Allah. Ini suratnya. Kapolsek yang baru nih hatinya terhenyuh. Ada orang yang yakin sama Allah. Sampai nulis surat dia sama Allah. Malam-malam langsung kapolsek ini datang. Diambilnya duit di kantong 1.700.000. Masukkannya ke amplop. Diantarnya ke rumah bapak yang ngirim surat nih. Wak-wak. Begitu diantar, terkejut wak nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada polisi ditengoknya, Pak. Tengok polisinya agak takut dia. Kurasa sering kena tilang waktu dulu. Ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa, kata polisi. Hanya ngasih surat dari Allah. Begitu dapat surat, yakin akan dibalas, kata Wak inilah. Diambilnya surat, dia pun masuk kamar. Sholat dia 2 rakaat. Habis sholat, dibukanya amplop. Ada kertas kecil. Lain kali, kalau ada masalah, minta aja tertanda Allah di bawah. Makin yakin waktu dia ini. Tapi begitu dihitung waktu duitnya,
Yang dia minta 2 juta. Hitung-hitung 1.700.000. Bolak-balik sampai kering bibirnya 1.700.000. Lama-lama doa waktu balik. Ya Allah ya Rabb, uang yang kau kirim ya Allah udah sampai. Tapi lain kali kalau ngirim tak usah pakai polisi. Kata waktu. Disunatnya duitku 300. Kata dia pula lah. Padahal polisi yang baik hatilah yang mengasih waktu. Tapi yang kita ambil adalah bagaimana yakinnya dia kepada Allah Subhanahu. Pertama yakin, kita singkat. Yang kedua, apa yang nak kita hijrahkan? Hijrahkan ibadah kita kepada Allah. Masjid ini subhanallah bakal besar. Ayahanda serta ibunda, ramaikan masjid ini untuk beribadah. Ya, pergerakan umat dari masjid. Kekuatan umat Islam dari masjid. Remaja-remaja penuhkan masjid. Makanya aku kalau ceramah sering sampaikan, maunya masjid ni kalau nak ramai 2 aja. Pertama muazzinnya bagus, yang kedua imamnya mantap. Ramai masjid. Muazzinnya anak remaja. Jangan pula muazzinnya atau umur 83 tahun. Azan pun sambung menyambung menjadi satu. Allahu Akbar, Allah kata tu. Begitu pula azan masjid, orang pun takut datang. Datang awak meninggal atuk tu kan perkara awak di situ. Awak di TKP, anak remaja azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun heran, siapa yang azan? Datang orang. Kalau bisa cari mantan preman yang azan. Agak membentak dia. Allahu Akbar. Itu ramai orang datang. Ada bawa kayu, bawa batu, kok marah-marah kau azan. Kalau anak remaja azan beda, Pak. Aku ceramah di Perbaungan, dengarku anak remaja azan. Azannya azan dangdut. Kami sampai habis azan qomat, memang qomat dangdut. Qomat dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawannya. Oh iya, kata kawan. Remaja. Syahadu an la ilaha illallah. Ya, kata kawannya. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. 3 orang wuduk, masuk ada siap wuduk. Bergoyang dia. Qad qamatis shalah. Ada wak-wak marah waktu. Apanya azan kalian ni kata waktu. Macam tak ada lagu lain aja. Lagu ras kalian, lagu nahwan, masa lagu dangdut. Rupanya waktu imam di situ. Waktu merepet, masuk waktu tempat imam. Begitu masuk, ikut waktu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kata orang tua. Cari anak remaja. Ya. Yang kedua, singkat aja. Imam, cari imam yang mantap, Pak. Masjid kalau mau ramai itu, cari imam yang mantap. Cari yang bacaannya fasih, yang lagunya indah. Ya. Ada orang imam enak, hafiz pula. Allahu Akbar. Fatihahnya sedap kita dengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awak makmum tenang. Ada lagunya. Awak imam di kampung baca Fatihah tak belagu, macam bercakap aja dia solat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Awak tengok-tengokan. Maliki yaumiddin. Iya wak, kata awak di belakang. Iya kan aku dia kan nasta'in. Kata awak. Waladdallin. Amin wak. Pulang awak, tinggalkan wak. Cari imam yang mantap. Iya. Cari pula yang banyak, Pak, hafiz, yang banyak hafal Qur'annya. Ayatnya pun kalau dia jadi imam enak. Jangan pula cari imam ibu, ada imam ayatnya 2 aja. Ada cerita itu kan, Pak? Ayatnya 2, kulhu sama kuliah. Asal waktu imam, waladdallin, amin. Anak-anak tebak-tebakan, pasti kulhu. Yang satu bilang kuliah ini, kuliah. Lama-lama taruhan 5.000 yuk kulhu kata yang satu. Orang 2 pula ayat waktu. Lama-lama pala juga wak ni asal imam dia jadi taruhan ayat dia. Besok dihafalnya inna a'tainakal kautsar. Karena rasa dia itu paling pendek. Begitu dia dihafal, maghrib dia imam. Waladdallin, amin. Baru dibacanya
Anak-anak tebak-tebakan, basikul. Sana bilang kuliah, bandel kau kuliah, kata yang satu. Wah, ini langsung inna a'tainakal kautsar. Anak-anak yang dua-dua ini biasa kan menang satu. Ini dua-dua kalah lah. Merepet anak-anak. Wah, beda nih, kata orang. Dalam mati waktu biar tahu kalian. Kalian pikir kaleng-kaleng aku, kata wah, itulah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena baru dihafal tadi, lupa dia terakhir. Inna saja lupa dia. Inna, ada anak-anak pakai tato agak bandel. Inna lillah wa, katanya. Hijrahkan amal ibadah kita kepada Allah. Ya. Nah, yang ketiga, apa yang kita hijrahkan? Hijrahkan akhlak kita. Nah, ini kita cerita agak-agak lempet aja. Hari ini dekadensi moral merupakan hal yang paling mengerikan. Ayo, ayahanda serta ibunda anak remaja jaga akhlak. Hijrah kita balik. Iya, hijrah kita balik. Yang wanita pakailah pakaian yang muslimah. Iya, ini begini-gini Ustaz. Ini kena Covid ditengok Pak. Karena Covid di mak-mak bercadar semuanya. Cadar ni indah. Karena pakai cadar tak tahu aku mana yang tua, mana yang muda, sama aja aku tengok. Iya, hijrah kita balik. Ya, yang perempuan jaga ya, akhlak. Salah satu bagiannya adalah pakaian kita. Ini jaga akhlak. Ini singkat cerita kita. Nah, bulan Muharram yang paling mulia. Ini barangkali alasan kenapa dibuat hari ini. Bulan Muharram yang paling mulia adalah tanggal 10-nya. 10 Muharram disebut dengan Asyura. Dalam bahasa Arab diambil dari kata asyaratun yang artinya 10. Nah, biasanya 10 Muharram ini banyak amal ibadah yang kita buat. Hari ini kita semuanya puasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terlagi berbuka lah ini. Maka ceramah aku tak pala lurus-lurus buat. Ini jam-jam tenggen nih Pak. Nah, apa yang kita buat? Ini dia. Yang kedua selain puasa ketika 10 Muharram, mohon maaf. Bagi bapak-bapak, amalan ketika Muharram ini lapangkan belanja keluarga. Bapak ngasih ibu biasanya cepet. Muharram nih naikkan cepet limpul. Cocok ibu? Bu cocok? Agak semangat ibu tengok sikit. Iya. Tinggikan, naikkan, lapangkan belanja keluarga. Bapak ngasih 100 satu hari, Muharram ini naikkan, buat cepet limpul. Ibu pun udah begitu, dirubahlah masaknya. Tukarlah pula ikan kakap. Ini kena asin kepala batu juga dimasak. Iya, naikkan belanja. Kenapa? Ada kaitan sebenarnya ayahanda serta ibunda. Muharram ini juga kita hijrah memperbaiki keluarga. Kenapa seorang suami melapangkan rezeki untuk keluarganya? Istri anak itu adalah jagaan seorang suami. Mohon maaf, kita suami istri ini dalam Al-Quran disebut dengan zauj. Zauj itu artinya pasangan. Pasangan itu saling menjaga. Betul Pak? Yang disebut dengan pasangan itu saling menjaga. Allah menciptakan kaki kita kanan, kaki kita kiri berpasangan saling menjaga. Ketika kaki kanan jalan, kaki kiri diam, saling menjaga. Ketika kaki kiri jalan, kaki kanan diam, saling menjaga. Bayangkan kalau kiri jalan, kanan pun nak berjalan, telentang awak dibuatnya, betul ibu? Saling menjaga. Maka kita berumah tangga itu saling menjaga. Buat bapak-bapak, ada lagunya. Pokoknya hari ini ibuku naik-naikkanlah. Ada lagunya Pak. Jagalah istri, jangan bapak sakiti. Doanya istri, doanya surgawi. Betul ibu? Semangat kali pada ngantuk tengok naik balik iya. Jagalah istri, jangan bapak sakiti. Tangisnya istri, tangisnya surgawi. Jika istri bapak susah, bapak pun ikut gelisah. Anak-anak salah tingkah,
rumah tangga tidak berkah. Betul Ibu? Tapi jika istri senang, hati bapak ikut tenang, anak-anak gembira riang, walau hutang keliling pinggang, jagalah istri. Ada lagunya itu. Ibu juga sama. Suami istri itu pasangan. Ibu juga suami. Jagalah suami. Jangan ibu sakiti ridho suami, ridho ilahi. Betul Pak? Ada yang mantap. Jagalah suami, jangan ibu sakiti, ridhokan suami, menikah lagi. Itu tadi. Itu yang mantap tuh. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan Allah muliakan. Nah, selain puasa, amalan 10 Muharram ini apa? Ini dia. Bukan hanya melapangkan keluarga, melapangkan saudara-saudara kita. Ketika Rasul ditanya, kenapa 10 Muharram itu Nabi puasa? Jawabannya satu saja. 10 Muharram Allah melepaskan kesulitan para nabi dan rasulnya. 10 Muharram Allah lepaskan kesulitan para nabi dan rasulnya. Nabi Adam diampunkan dosanya 10 Muharram. Nabi Nuh lepas dari banjir bandang tsunami yang dahsyat tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dimuntahkan ikan tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim lepas dari bakaran api Raja Namrus 10. Maka hari ini kita juga melepaskan kesusahan orang. Diundang anak yatim. Aku luar biasa. Semua Pak BKM ku ceritakan tadi. Selama Muharram ini, tiap malam aku ceramah nih. Ada acara di Stabat, di Binjai, ada acara di Indrapura. Ini baru ku tengok rame anak yatim dikumpulkan. Itu tepuk tangan, luar biasa nih Pak, luar biasa. Ya, mudah-mudahan makin barokah Grand Monaco nih. Amin ya Rabbal. Banyak. Hampir separuh nih anak yatim semua. Aku pun yatim juga ya aku ini. Iya kan? Luar biasa. Anak yatim diundang, hilangkan kesusahan hati orang ini. Iya. Subhanallah, berikan sedekah. Ngundang anak yatim nih, tadi kalau andai kata sebelum ceramah aku sampaikan tadi nih Pak BKM. Ngundang anak yatim nih 2 yang disunahkan Nabi. Pertama, jangan lupa sapu kepalanya. Makanya aku sapu kepala orang. Ngundang anak yatim pertama sapu kepala. Kenapa sapu kepala? Itu tanda kasih sayang kita. Anak yatim nih sapu kepalanya, tanda sayang. Ibu kalau sayang sama anak, nenek nidurin cucu, yang disapu apa nih? Kan kepala kan? Tidurlah anak, kan kepala disapu, tanda sayang. Tidurlah sayang, cepat besar nak, jangan tinggal sembahyang, kan kepala disapu. Tak pernah aku tengok nenek-nenek nyolok mata cucu, tidurlah cucu, tak pernah. Sapu kepala, tanda sayang. Dan Rasul bersabda, setiap kita menyapu kepala anak yatim, 1 rambut yang ada di kepala anak yatim itu kebaikan untuk kita. Ku tengok pula ni alhamdulillah rata-rata gondrong. Ya, luar biasa. Tapi jangan pula gara-gara ceramahku ni besok ngundang anak yatim yang gondrong, Pak. Yang botak, wah aku tak disapu. Pulang, tak ada lembur kau tak pahala jangan. Pulang anak tu balik pakai wig dia. Wah, udah gondrong kata dia. Ya. Arti rambut itu lambang banyaknya pahala. Jadi pertama sapu kepala. Yang kedua, berikan sedekah nih. Ini amplop-amplop. Awas hilang kantong. Nanti jatuh ngempas pula kalian. Ya kan? Hati-hati hilang di kantong. Habis sapu kepala, kasih sedekah. Kok di kampung kami lain lagi Bapak Ibu. 10 Muharram nih anak yatim dipanggil. Sini. Udah meninggal ayahku, Cok. Udah wah. Di mana? Tapi tenggelam di laut, nelayan ayah suco. Oh sini. Ya Allah, wak sapu kepala kau ya. Disapu wak. Diputar wak. Setengah jam. Naning suco udah. Panas kepalanya, rontok rambutnya. Wak, pucuknya mana? Itulah belum ada, kata waknya. Tak bisa pula begitu. Sunnahnya nak yatim lah gitulah. Sapu kepalanya, diberikan nih sumbang.
membuat orang ini bahagia. Apa dalam hadis Nabi yang sering diceramahkan Ustaz? Rasul bersabda, "Ana ma'aka fil yatim." Aku bersama orang yang mencintai anak yatim. Nabi rapatkan tangannya. Aku bersama orang yang mencintai anak yatim, kata Rasulullah. Macam ini kami besok di surga. Artinya dekatnya Rasulullah dengan orang yang mencintai anak ya. Maka subhanallah, mudah-mudahan yang dibuat BKM, anak remaja sebagai pelaksana, semua donatur, insya Allah berterima di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita sampaikan. Karena menghemat-hemat waktu, masih ada waktu ya. Nah, nanti kita tutup acara ini dengan zikir dan doa menjelang waktu maghrib berbuka bersama. Mohon izin atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Ayahanda serta ibunda, mohon izin mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.